Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya yang sudah mampir di YouTube ini. Ya, Alhamdulillah akhirnya saya bisa berbagi lagi, sharing lagi ya. Dan kali ini Pak saya pengen sharing dengan yang namanya adalah zona waktu pembelajaran dan gaya mengajar. Nah, gaya mengajar ini tidak hanya untuk guru ya, bisa juga untuk trainer, fasilitator, ya kan, yang berhubungan dengan penyampaian informasi. Nah, kita mulai dari zona waktu pembelajaran dulu ya. Nah, untuk bisa memahami zona waktu ini, kita ambil kerja otak rata-rata standar atau pada umumnya. Nah, maksudnya standar ini adalah kegiatan pada umumnya manusia, yaitu melakukan kegiatan yang dimulai dari pagi hingga sore, dan akhirnya istirahat di malam harinya. Kalau ada yang melakukan kegiatan di malam hari dan istirahat pagi hingga siang, nah itu pengecualian. Ini biasanya diterapkan oleh sebagian besar banyak orang ya sebenarnya ya, kegiatan mengajar yang dimulai pagi hari atau malam hari. Pada waktu malam seorang murid diasumsikan dipakai untuk istirahat atau tidur malam. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang, kerja otak selama 24 jam dalam sehari itu terbagi menjadi beberapa bagian waktu. Nah, tentu saja bagian-bagian waktu ini memengaruhi kondisi otak, pikiran, dan energi. Nah, sekarang kita perhatikan 6 bagian ini. Bagian yang pertama itu adalah dari jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, ini disebut yang namanya adalah green zone. Kurun waktu ini otak siswa masih rileks dan masih segar untuk menerima segala macam informasi yang masuk. Jadi wajar ya, di jam-jam segini biasanya anak sudah fokus, ya kan? Jam ke 0 sangat fokus. Ya kan, biasanya kita melihat anak-anak di jam ke 0 kan dia sudah sangat fokus di situ, menerima pembelajaran. Kemudian bagian yang kedua adalah jam 9 sampai jam 12 siang yang namanya yellow zone. Kurun waktu ini otak diambang mulai jenuh. Nah, dengan hal-hal yang ia terima. Jadi biasanya kita banyak melihat di jam-jam segini adalah anak yang mulai terdistraksi ya, atau yang kehilangan konsentrasi, yang mulai diambang jenuh dalam artian kehilangan konsentrasi, ya kan, sulit untuk fokus, ya kan, atau mungkin in out. Nah, karena sudah mulai masuk di yellow zone ini. Kemudian bagian yang ketiga adalah red zone, jam 12 sampai jam 3 sore. Pada kurun waktu ini otak dalam keadaan jenuh untuk menerima segala macam informasi yang masuk. Jadi nggak heran kan, nggak usah murid kita pun di jam-jam segini biasanya sudah mulai jenuh tadi. Habis makan siang, kenyang, ya kan, ngantuk. Nah, itu juga terjadi pada siswa. Maka ini disebut yang namanya red zone, sudah diambang jenuh. Kemudian yang bagian keempat adalah jam 3 sore sampai jam 6. Yang ini disebut yang namanya white zone atau zona putih. Pada kurun waktu ini, otak dalam keadaan netral. Kenapa? Karena otak sedang mempersiapkan diri untuk rileks pada fase selanjutnya. Jadi wajar kalau di sini adalah zona di mana mulai istirahat atau dalam keadaan santai, ya kan, ingin santai, olahraga, mungkin duduk-duduk, mungkin jalan-jalan, itu di white zone. Karena berbagai aktivitas yang dia lakukan seharian. Kemudian yang berikutnya adalah bagian kelima, itu adalah di waktu jam 6 sampai jam 12 malam yang disebut black zone. Pada kurun waktu ini otak dalam keadaan rileks yang bisa berubah. Nah, maksudnya berubah itu bagaimana? Masing-masing orang atau mungkin tiap hari pun bisa berbeda atau berubah. Bisa jadi green di sini, bisa jadi yellow di sini, bisa jadi red, bisa jadi white, tergantung dari kegiatan sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Kalau seharian dia merasakan antusias, tertantang, senang dan sebagainya, bisa jadi di sini menjadi yang namanya green zone. Dia menjadi semangat, fokus, misalkan untuk mengerjakan PR, belajar dan sebagainya. Namun kalau misalkan seharian dia di sekolah misalkan merasakan bosan, tidak tertarik, tidak antusias, nah kita bisa melihat di sini malamnya pun dia juga merasa bosan juga, yang disebut adalah red zone. Bisa juga white zone.
ketika dia seharian dari pagi sampai sore yang dia merasa yang namanya tadi terlalu santai, nggak tertantang, tidak antusias, atau mungkin banyak tekanan dan sebagainya. Nah, tergantung dari aktivitas sebelumnya, maka disebut yang namanya black zone. Kemudian yang bagian yang terakhir adalah jam 12 sampai jam 6 pagi, 12 malam sampai jam 6 pagi. Ini disebut yang namanya gray zone. Pada kurun waktu ini, otak dalam keadaan rileks karena harus istirahat setelah aktivitas pada zona-zona sebelumnya. Oke, jadi ada 6 bagian ya zona tentang zona waktu pembelajaran.